Halo semuanya, selamat datang kembali di Duma Reza. Jadi pada kali ini aku di sini berada di satu ruangan yang dimana ruangan ini adalah ruangan eksklusif bagi para mahasiswa akuntansi yang pernah ada di sini. Gitu. Kalau kemarin kita membahas mengenai yang kita bahas itu biasanya ke mahasiswa, kali ini kita kembalikan dari mahasiswa. Kali ini tamu kita ini spesial guys. Eksklusif ya, dan itu pastinya dosen kan gitu. Jadi langsung saya panggilkan bintang tamunya, dipersilakan kepada bapak untuk datang. Oh, oke. Iya. Oke. Bapak. Iya. Okay. Aduh, udah. Biasa nge-podcast ya kan, sekali diundang. Makasih ya Pak, karena udah menawarkan diri Pak untuk kolaborasi gitu. Sama-sama, Bang Alek. Pas saya baru rilis episode pertama Pak, langsung kemarin kan sempat Bapak komen gitu. Jadi itu kan ini aja sih ya, bercanda gitu kan. Ya kan asik juga sih bisa collab. Iya Pak. Ini kan sama mahasiswa gitu kan. Karena daripada sama mahasiswa terus kan mungkin bosan juga kali nggak sih? Betul Pak, betul. Ya nggak kepikiran juga. ya. Jadi kita di sini bersama Mr. Sambas Adekusuma, SMSI, PhD, AKCA gitu. Iya. Jadi sehatnya Bapak? Kira-kira? Alhamdulillah. Yeah. Cuma agak salah pergantian cuaca ya. Ya agak-agak flu dikit lah gitu. Emangnya di Medan separah apa ya Pak kalau cuaca? Karena memang sih aku lebih sering di rumah gitu sih Pak. Jadi main volley pun nggak jadi, kegiatan di luar rumah pun jarang Pak. Ya kan kadang-kadang di sini lah di FEB kan. Ketika kita keluar udara panas, di dalam dingin. Satu. Kedua kadang-kadang memang di luar dingin. Pas kita keluar dari kampus USU hujan. Atau sebaliknya di luar kering, di dalam hujan. Betul. Apa ya? Nggak enak lah badan ya. Iya sih. Enak. Ya memang namanya ini ya, kayaknya kita udah mulai masuk perubahan cuaca juga kali ya. Betul, karena kemarin Pak, terakhir kan saya bareng teman-teman itu kan di paling banyak kemarin itu mulainya dari masa masih puasa Pak. Iya. Gitu. Jadi pas kalau puasa panas tuh. Iya. Panas. Dan itu jadi bikin tidur itu nggak nyaman Pak. Jadi malam tuh mau kepanasan Pak. Nggak ada gunanya kipas gitu, AC gitu. Bener. Tetap keringatan. Memang puncaknya kayaknya di situ. Kalau sekarang kan udah mulai udah mulai dingin ya. Udah mulai dingin. Cuma ya itu tadi kadang panas kadang dingin. Itu yang buat ya kayak gini lah guys, namanya juga manusia kan ya. Kalau udah musim pancaroba kayak gini ya pancaroba, betul, wajar gitu. Betul. Ya. Jadi kalau dari kalau dari akademis gimana Pak, sebagai dosen yang Bapak jalani sekarang lagi gimana Pak? Lagi baik-baik aja kah? Apa aja? Mungkin maksudku kayak gini Pak, kayak Bapak menjalani aman-aman aja gitu. Yang dari segi mananya nih? Dari segi mana lah ya? Dosen ini banyak loh kerjaannya loh. Jadi jangan dipikir ngajar aja, bimbing aja. Enggak, banyak sih. Banyak. Mungkin gini lah. Kalau kita bukan ngebandingin sih, kalau mahasiswa kan dia tuh sebetulnya rata-rata kalau mahasiswa kan sebenarnya tuh reguler ya, sudah terstruktur kan, datang kampus, walaupun kadang-kadang cuma datang doang gitu kan, tapi ada juga lo yang semangat belajar betul. Kan. Udah siap itu kepulang kan, terus main-main, hangout segala macam. Kan itu sudah terprogram kan. Betul Pak. Nah tapi beda loh kalau dosen itu, ya dia tuh kerja tuh kadang-kadang hampir 24 jam, walaupun di rumah. Contoh, misalkan kami di rumah, kalau online udah jelas lah ya. Ke situ Pak. Masih posisi duduk Bapak maksudnya. Oh iya, di sini ya. Oh iya. Sorry. Soalnya terbiasa posenya kayak gini gitu. Belum biasa kayak gitu. Terus kan
koreksi nilai. Koreksi nilai, Ya oke. kan, koreksi nilai dibawa ke rumah kan. Ya itu sama, itu tugas juga. Oh. Jadi kalau tugas dosen itu ada yang reguler, ada yang apa ya, yang di luar apa? Kayak contoh ini riset, ya kan, riset neliti ya. Kemudian pengabdian masyarakat, banyak loh, banyak kegiatan dosen itu banyak. Makanya kalau ada kadang mahasiswa ngeluh, wajar sih mereka ngeluh. Oh, bapak ini susah dihubungi, ibu ini susah dihubungi. Iya. Di satu sisi dia juga punya komitmen yang lain gitu. Jadi bukan hanya di kelas. Oh. Gitu sih. Positifnya ya. Iya Pak, betul. Iya pastilah Pak. Kita ngambil dari sisi positifnya dosen aja, biar orang siapa tahu dari dosen nggak cuma sebatas ngajar, mereka juga punya tanggung jawab lain ya Pak. Iya, belum lagi kan kalau sudah berkeluarga kan ada keluarga juga yang apa ya, yang harus ya kayak di kita lah ya, rata-rata kan dosen-dosennya anaknya kecil-kecil semua. Ya kan? Iya Pak. Maka itu ngatur waktunya susah. Susah. Apalagi kalau dua-duanya dosen ya Pak ya. Suami Iya, istri. kalau itu berat itu. tapi tertantang sih, Bang Alek. Artinya kan kita harus belajar mengelola waktu. Betul. Kalau dalam segi waktu memang ya kayak mana ya Pak ya. Aku pun banyak kendala juga karena kan walaupun saya semester akhir kayak gini, selain ngisi podcast atau kuliah, itu kadang aku punya organisasi lain Pak. Jadi kadang pernah aku burn out, pernah aku kayak gimana kayak, waduh, apa aku cut off aja ini semua atau fokus kepada satu hal aja gitu kan. Karena sempat juga berantakan untuk manajemen waktu, makanya sempat ngerjai bimbingan sempat kacau. Jadi apalagi aku sempat ragu kan kayak siapkan aja 5 biar gak apa kali biar nampak progres, biar ada progres sedikit gitu kan, daripada tidak sama sekali kan Pak. Iya. Jadi memang iya, sebenarnya gini, kerjakan apa yang kita suka, apa yang passion kita. Karena passion kita itu beda sama orang lain. Iya, betul juga Pak. Contoh misalnya kita lah bestian misalnya gitu kan. Kan kita nggak harus sama. Betul Pak, betul. Tapi kan mostly kebanyakan kan rata-rata anak-anak muda kan, oh kita bestie, kita harus sama. Enggak juga Pak. Enggak juga, karena aku pun kayak mau dibilang sama pun, contoh lah Pak, aku sama Ariel lah Pak, kalau Bapak Ariel lah, masuk ya, Bapak Ariel. kan. Itu kalau dia fokusnya ke bola, nonton bola apa segala macam, nah aku beda Pak, aku bola tapi bola voli gitu, atau mungkin kalau dia fokus entah baca sesuatu, aku lebih ke olahraga gitu Pak. Memang beda jauh gitu walaupun kami bestian Pak gitu. Ya tapi ada juga loh yang bestian tuh, ya itu kan artinya saling support. Bagus, saling support. Tapi ada juga yang kok kamu nggak ikut kayak gini sih gitu. Jadi akhirnya temennya terpaksa ikut. Kan ada kayak gitu. Ada loh. Kalau kita nggak Pak. Kalau yang saling support bagus, itulah dia bestie namanya. Betul, ya kan? betul. Kalau kawan nggak suka, bukan berarti kita juga apa ya? Kita harus nggak suka juga. Kita support gitu kan dari segi mananya gitu. Oh, betul. Kayak Bang Alek nggak suka bola, tapi lebih suka bola voli. Ya udah, pas Bang Ariel nonton bola atau main bola, at least kita bisa nonton. Iya kan? Ya, di tongkrongan kan pokoknya nanti kan ngobrol apa kan masih oke gitu Pak. Iya, gitulah. Memang. Makanya episode pertama aku langsung tamuku langsung bestie sendiri. Baru mulai ke yang lain gitu. Ini KKN itu namanya. Ya kan? Gitu sih Pak. Ya kan? Oke, mungkin dari situ untuk basa-basi awal-awal kita. Basa-basi. Iya ya. Kalau podcast itu memang kadang, tapi enggak lah, mana ada basa-basi, enggak lah, enggak harus lah basa-basi. Ya, sebenarnya untuk perkenalan awal-awal Bapak aja gitu. Gimana sebagai dosen saya lah gini. Iya. Iya agak aneh juga sih guys. Karena gini loh, biasanya saya nge-host gitu ya. Sekali ini diundang gitu. Enggak sekali ini, ada beberapa. Jadi agak-agak ada rasa aneh juga loh. Biasanya kita nanyain gitu kan, kita ngobrol gitu kan. Loh kok ditanyain? Iya. Gitu agak-agak apa ya?
agak beda sistem kita Pak kalau soal. Agak sedikit awkward lah. Betul, gitu betul, ya, betul, awkward. betul. Tapi bisa sih. Bisa. Jadi kalau jadi kali ini mungkin kita lebih ke tentang akuntansi dan sistem informasi mungkin Pak. Karena kan Bapak kan dosen saya. Bapak kan enggak, kita bahas berat kali guys. kita bahas bagian itunya aja, maksudnya kulit-kulitnya aja karena kan dalam saat ini kan sudah mulai digitalisasi Pak, sudah mulai banyak penggunaan aplikasi-aplikasi, mungkin apa karena kan Gen Z sekarang pakai itu, cuma mereka langsung mikirnya akuntansi itu kayak asal cuma bikin laporan keuangan itu kan terusnya udah berubah Pak. Iyalah. Udah banyak evolusi dari akuntansi itu. Oh gitu. banyak. Menurut Bapak kayak mana sih gitu? Menurut gimana nih? Maksudnya gini Pak. Soalnya panjang loh ceritanya nih. Dari mana dulu mau diceritain ya? Coba. Maksudnya maksudnya awalnya Bapak sadar kalau akuntansi itu nggak sekedar sebagai untuk bikin laporan keuangan gitu ya. Oke ya, baik. Ini sebenarnya bukan POV saya sih sebetulnya. Sebenarnya gini, memang ada referensinya banyak. Bahkan founding father kita, Prof. S. Hadi Broto itu juga udah sejak dari dulu loh. Sejak buku-buku beliau itu mengarahkan bahwa at the end of the day, teknologi kan gini, bisnis kan akan pakai teknologi. Betul Pak. Ya kan? Para pakar-pakar akuntansi pada masa lalu dan pada masa sekarang udah bilang akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Iya. Iya kan? Iya Pak. Jadi akuntansi kemana ada bisnis, kemana ada teknologi, akuntansi pasti ikut. Iya Itu sih. Titik baliknya di situ. Betul. Makanya kan wajar sih kalau orang yang apalagi kalau di perusahaan ya. Nah, di perusahaan atau kayak di sinilah di kampus, orang yang nggak paham akuntansi itu nganggap akuntansi itu ya akuntansi keuangan. Akuntansi itu adalah keuangan. Iya. Lebih tepatnya. Rata-rata di sini memang kayak gitu Pak. Nggak cuma di sini sih, maksudnya di luar USU atau dimanapun biasanya nganggap kayak gitu Pak. Jadi kira-kira kan bisa lah kayak jangan menganggap akuntansi cuma sekedar keuangan aja gitu. Iya, bener. Makanya kan kalau sekarang semakin kemari kan kita sadar bahwa akuntansi itu bukan lagi seni mencatat, seni melaporkan, ataupun apa sih zaman dulu nih definisinya itu memproses data jadi informasi. Karena kan sekarang udah otomatis. Betul Pak. Udah otomatis. Gak usah jauh-jauh, nanti ada yang komen nih. Nah itu kan hanya perusahaan-perusahaan gede gitu. Enggak. UMKM juga udah diarahkan ke situ. Betul. Gak usah UMKM lah, kita aja di kampus lah. Iya. Kan sudah pakai kayak gitu. Iya, sudah rata-rata digital semua. Digital kan? Ngisi KRS. Iya. Itu bagian dari akuntansi Pak. Nah iyalah. Masa sih? Iya. Bukankah itu mengumpulkan dari KRS mahasiswa itu kita tahu berapa yang dibayarkan ke USU? Oh iya Pak, iya. Gunanya VA apa kalau nggak? VA-nya dari mana gitu. Iya, Makanya VA itu dia otomatis akan membuka portal kalian mahasiswa. Dia akan terbuka otomatis. Betul Pak, betul. Beda dengan zaman kami dulu. Kalau dulu kayak mana waktu kalau zaman dulu ya bayar, bawa bukti setor, bawa ke prodi, tanda kita udah bayar, kemudian baru dikasih KRS. Wih, ribet. Makanya zaman dulu tuh ngisi KRS tuh lama. Kalau nggak salah, seminggu juga sih. Malah makin mesin ketik lagi guys, 5 halaman, 5 lapis. Makanya ngumpulkannya dulu di auditorium situ. Mesin tik yang apa itu Pak? Mesin tik. Waduh. Ngisi setiap mata kuliah itu. Waduh. Iya, makanya ngambil bayar ke bank dulu. Boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa Pak. Nah, nanti kalau nggak boleh. Boleh Pak. Ke bank. Terus bawa ke prodi. Dari prodi dikasih kan? Iya Pak. Nah, kalau nggak punya mesin tik, bawalah ke simpang sumber. Oh. Nah, ke simpang sumber. Itulah yang bikin ribet itu, makanya perlu ada sistem. Iya, dulu kalau nggak salah bayar berapa ya? 5.000 atau 10.000 lah. Untuk apa satu KRS. Oh, wow. Bayangkan kalau PKRS. Aduh.
Iya lagi. Kalau Iya kan? PKRS lagi. Ya, PKRS lagi itu. Nah, Tapi baru ini kan Pak kalau sistem PKRS itu nggak sih? udah dari zaman dulu. Udah dari zaman dulu. Itu kalau PKRS itu hak mahasiswa loh. Oh iya. Hak mahasiswa. Saya sebelum sistemnya itu berkembang kayak kami sekarang bisa lihat mata kuliahnya apa, mungkin dosennya juga gitu. Jadi jadi ya kalau PKRS ya ya dari situ aku kenalnya Pak gitu. Enggak. Waktu sebelum masih paketan itu nggak bisa PKRS waktu itu Pak. Waktu aku masih mahasiswa baru Pak. Bisa. Dari dulu bisa. PKRS itu bisa. Nanti memang ada, kalau nggak salah minggu keberapa itu PKRS. Cuma ya manual. Fully manual. Makanya dulu selain ribet, rentan masalah. Iya. Ya kan? Betul. Pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Makanya transformasi lah itu kalau nggak salah itu di 2000, awal 2000-an tuh. Udah transformasi. Tapi zaman saya itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Kayaknya di awal-awal tahun 2000-an lah udah mulai KRS online gitu kan. Tahun 2000-an. Awal-awal 2000-an, 2001, 2002, 2003 sampai ke bawah lah. Udah mulai online. Sampai sekarang. Nah, dari situ kan dari VA itu kan kita tahu yang masuk ke USU itu duitnya berapa. Artinya kan itu udah sah kan. Betul Pak. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa budget sebetulnya. Walaupun budget itu sebetulnya sebelumnya sudah bisa kita prediksi sebetulnya. Nah, jadi kita tuh bisa melihat implementasi aktualnya itu berapa dari yang dibudgetkan. Betul. Dan itu dipakai untuk mana? Ya semua. Untuk misalnya contoh, ini mahasiswa suka nggak nyadar nih. Saya yakin nggak nyadar nih. Bahkan mungkin juga dosen juga pakai tapi nggak nyadar gitu. Contoh Linus tuh. Oke. Linus kan dibayar dari UKT, dari kalian. Oh iya. Iya sih. Oh. Betul. Terus kalian akses ke library, perpustakaan. Betul. Itu dari UKT juga. Nggak. Kalau kami sekarang tinggal ngurus ini ke situ, nggak ada bayar apa-apa Bung. Ya memang, ya kan udah dipotong dari UKT. Oh iya. Ya, jadi UKT itu untuk apa gitu loh? Iya betul. Untuk fasilitas kalian juga. Yes. Terus juga, ya ini satu lagi nih, langganan database jurnal online kayak Scopus. Oh iya. Wall of Sight. Iya. Wah itu kalau kalian beli sendiri ya mahal lah. Betul. Mahal. Nah tapi kalau sekarang kan kita selama di dalam kampus bisa ngakses. Iya. Nah, kayak aku yang lagi mapping jurnal ini. lagi skripsian guys, ya kan. Alex spoiler ya kan? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh nanti KKN. Ya. Oke. Jadi kalau digital, makanya akuntansi itu akan relate kemana aja, selama di situ ada bisnis. Pasti akan relate, pasti. Kemudian di situ ada teknologi, relate. Sekarang isu lingkungan, lingkungan, semua lah kalau lingkungan lagi. Lingkungan itu kan kebanyakan kan melibatkan bisnis. Iya Pak, betul. Dan itu juga efek dari bisnis. Oh iya. Bagaimana cara kita tuh, contoh lah gini, kita punya, nggak usah jauh-jauh lah, sampah misalnya ada di kafe, atau di kedai lah misalnya gitu kan, di toko-toko misalnya kan. Jangan lupa itu ada budget yang harus dikeluarin loh. Yang lingkungan ini kan? Iya, untuk sampah. Betul. Kan ada retribusi sampah. Iya, betul. Nah, itu juga kalau kita nggak istilahnya, kita juga sudah harus bisa mikir bahwa kalau sampah-sampah organik ini juga kita harus bisa dijadikan dimanfaatkan lagi untuk satu produk-produk tertentu. Makanya kan kalau di Medan ada yang nampung sampah ini gitu. Kenapa? Artinya produk yang waste product itu atau produk yang terbuang itu sebenarnya masih akan dimanfaatkan jadi produk-produk berikutnya. Kalau nggak orang akuntansi susah itu. Iya sih. Iya kan? Betul Pak, betul. Nah, gitu. Jadi akuntansi itu sebenarnya simple. Nah, ini yang menarik satu lagi Bang Alek. Tadi Bang Alek mention
Akuntansi itu pelaporan. Iya, Ya kalau sekarang udah hampir rata-rata nggak mungkin lagi ya. Bisa otomatis ya. bisa otomatis Pak. Bisa otomatis ya. Sekarang masalahnya, otomatis itu bisa nggak menceritakan laporan keuangan itu? Pertanyaannya kayak gitu. Bisa nggak kita menceritakan laporan itu? Oh iya. Kalau zaman dulu kan, kalau zaman saya, kita ini membaca laporan keuangan gitu kan. Mungkin zaman Bang Alek masih ya, membaca laporan keuangan. Masih Pak. Masih ya? Nah, kalau sekarang kita nggak membaca laporan keuangan, itu bisa kita pakai alat bantu kayak AI dan sebagainya. Nah, sekarang menceritakan, bisa nggak? Itu juga sih Pak. Nah, karena itulah tugas kita di akuntansi. Iya Akuntan tuh sekarang pelan-pelan, ya sama sih di prodi kita juga sudah mulai itu. Makanya kita tuh perlu belajar data analitik berikutnya. Betul. Karena ya tahapan bawah udah selesai oleh teknologi kan. Iya. Jadi ke depan tahapan yang berikutnya kita tuh sebetulnya saat ini kita tuh sedang upgrade. Benar. Sedang upgrade posisi kita sebagai apa namanya ini, kita harus upgrade ke atas gitu. Betul. Jadi posisi kita bukan, ya memang kita, tapi Pak nanti kata ada yang komen atau yang nanya gitu kan. Pak, kalau misalnya sama sih ketika saya pidato di baru-baru ini, kemarin habis hari raya kemarin di International Conference di Thailand. Jadi ada satu pertanyaan, Dr. Sambas katanya, kalau misalnya kita sudah ada AI, ada teknologi maju, ngapain perlu manusia lagi kan? Ribet kan pertanyaan? Ribet pertanyaan Pak. Iya, ribet kan? Nah, cuma saya ketika ditanya itu senyum. Saya balikkan pertanyaan. Emang kamu ngapain di sini? Iya sih. Iya kan? Iya Pak. Jadi saya balik tanya. Sebelum saya jawab, saya balik. Karena yang nanya Gen Z. Oh, iya. Nanya Gen Z. Bagus sih pertanyaan, bagus. Saya suka. Ngapain kamu di sini gitu? Ya mau belajar, mau upskilling lah, intinya upskilling lah gitu. Betul. Oke, bagus saya bilang. Kalau kamu upskilling, kan sudah ada teknologi, sudah ada AI, ngapain kamu masih upskilling? Iya. Iya kan? Iya Pak. Iya juga kan? Betul Pak. Nah, Betul. gitu. Nah, jadi intinya dalam bisnis kita butuh human judgment namanya. Pertimbangan manusia. Karena kalau kita pakai AI, adalah satu aplikasi itu. Kalau kita memang pakai AI, pasti nggak lolos. Nggak lolos kita. Oh iya. Contoh, misalnya Bang Alek tes plagiasi. Oke. Ya kan? Ya kalau dia semua pakai AI, ya nggak lolos lah Bang Alek. Iya, betul. Tapi kan kita bisa lihat, karena dalam proses itu, ini enggak Bang Alek jujur buatnya maksudnya bagus gitu ya, sesuai dengan proses. Nah, makanya disitulah perlunya human judgment. Oh. Maka butuh pertimbangan manusia. Saya dulu sama kayak ibu dulu waktu adalah satu kegiatan di kampus ini. Karena kami biasanya ya namanya ya suami istri kan sama lah biasanya kegiatannya. Nah, di dalam sistem kami dianggap ini plagiarisme. Tapi konteksnya kan dia nggak tahu kalau kami suami istri. Oh iya, iya juga. Iya kan? Iya, betul. Nah, makanya sekarang sistem itu dipakai ada intervensi dari manusia juga. Itulah namanya human judgment. Nah, kalau kayak kemarin lah sama ibu juga, kami coba lagi. Lulus. Ya tentu kita ada pembeda gitu kan. Kayak ibu kan memang kepakaran beliau itu kan akuntansi keuangan, saya sistem gitu kan, yang beda. View kami juga beda. Nah, apakah AI bisa melihat sedalam itu? Bisa, tapi dia akan lurus aja ngambil keputusan. Maksudnya ngasih informasinya lurus aja. Ini sama nih dengan yang itu. Betul. Ya kan? Ya udah, nggak lulus kita, atau nggak lewat gitu, dianggap plagiarisme. Iya. Nah, tapi kalau ada human judgment, ya ini kan ini suami istri, misal ya, ini misal. Bapak ini kegiatan kayak gini, ibu ini kegiatannya kayak gini. Udah kok sesuai dengan indikator yang kita tentukan, bisa lah lulus gitu. Betul. Jadi human judgment itu tetap perlu. Kalau enggak kan mesin itu hanya membantu kita untuk memberikan informasi.
Tapi Iya. pada akhirnya kita yang ngambil keputusan. Jangan ini dong, jangan teknologinya suruh ngambil keputusan. Ya rusak lah. Rusak lah gitu. Dia nggak punya perasaan kan. Iya. Ya Bang Alek penyanyi lah. Ah, Ya kan, Bang Alek penyanyi. Kalau kan Bang Alek pasti tahu lah kalau lagunya itu AI atau lagunya itu ya manusia lah, real lah gitu. yang nyanyi kan kayak suara artis gitu Pak. Padahal itu AI gitu. AI gitu kan. Kira-kira menurut Bang Alek bedanya di mana? Feel-nya nggak terlalu dapat Pak. Nah, feel-nya kan, feel-nya. Tapi kalau disuruh nyanyi bagus, cantik, AI bisa. Iya. Tapi kalau mau termasuk improvisasi bisa loh. AI itu. AI bisa. Tapi kalau untuk menjiwai lagu itu dia belum bisa. Itu dia kurangnya guys. Karena dia terlalu lurus gitu. Ya kan, nggak kita tuh ketika kita menjem mata mencerna lagu itu, nah udah nampak AI. Karena hampir terlalu sempurna gitu. Iya. Tapi dia nggak punya jiwa gitu. Betul. Nah, tapi kalau manusia kan di situ ada naik turun emosinya, maka itu akan mempengaruhi suara. Ya kan? Kalau kita misalnya lagi sedih, maka suaranya juga akan sedih. Kalau AI mungkin bisa, tetapi apa ya? Kayaknya nggak pas lah, belum pas lah. Belum bisa lah Pak. Karena memang kalau aku pribadi, kalau dia ada coveran dari AI, walaupun entah suara siapa di cover gitu kan, oke, cantik gitu. Tapi nggak ada jiwa itu di dalamnya. Kayak Iya. kok apa gitu ya gitu. Masih kurang lah gitu. Kalau bukan manusia yang nyanyikan gitu. Betul. Memang gitu dia. Sifatnya itu kan dia sangat monoton kalau dalam sistem itu. Betul. Walaupun dalam kayak musisi kayak aku ini kadang ngelihat yang kayak gitu, kadang orang jadi musisi sekarang kadang jadi pesimis, kayak mana sih gitu. Kalau ini semua udah tergantikan AI, jadi gunanya kami pemusik apa gitu. Kadang mau kayak gitu Pak. Iya, jadi sebenarnya pesimis. nggak juga sih. Kalau saya memandangnya justru lebih memperbaiki proses pembuatan lagu dan aransemen lagu malah. Artinya kan, misalnya nggak tahu lah, wallahu alam, ini saya bukan pakar musik nih sebenarnya. Kan. At least kita sudah punya prototipenya. Betul. Kita buat dulu prototipe lagunya atau prototipe aransemennya gitu kan. Kira-kira kayak gini lah nanti jadinya. Tapi kan bisa kita improve dengan instrumen-instrumen yang real gitu kan, bukan yang generik kayak dari AI. Betul. Keren sih, keren. Bagus, saya juga ngikutin kalau kayak AI. Ya nyoba lah, at least kan kita supaya kita kasih tahu juga, kasih pemahaman sama orang. Orang kadang-kadang kebanyakan orang awam itu pakai teknologi, iya benar sih mempermudah tugas dia gitu kan. Benar, dalam satu sisi benar. Tapi ya nggak boleh gitu juga gitu loh. Kita harus belajar makanya. Kalau nggak nanti kita dikit-dikit ini. Nah sementara kan ya kayak dari zaman ke zaman teknologi itu kan sebagai alat bantu kita, bukan menggantikan kita. Betul. Dia akan menggantikan kita kalau kita ya nggak bisa berinteraksi dengan dia gitu. Betul. Makanya kan ada banyak tuh sekarang Bang Alek profesi prompt engineering gitu kan untuk AI gitu. Iya, udah mulai ada sih. Rame tuh. Bahkan ada yang prompt untuk akuntansi juga gitu. Betul. Kan. Karena kalau kita masukkan misalnya laporan, maksudnya kita maunya gini. Ya plain lurus aja. Dengan spesifik perintah itu. Nah, spesifik perintah, bukankah perintah itu berarti kita harus tahu dulu kan? Iya. Masih ada intervensi manusia di dalam. Iya, harus intervensi kan? Betul. Makanya human judgment tetap penting. Seru sih. Waktu kemarin tuh dalam konferensi kemarin tuh seru. Keren. Pertanyaannya pun, saya bilang, wah keren ini. Ada 3 pertanyaan tuh yang yes, wajar sih kalau mereka itu khawatir lah, ada kekhawatiran tuh wajar lah. Tetap ada kekhawatiran. Tapi kalau itulah tugas kita untuk memberikan semacam pencerahan bahwa teknologi itu
sebagai alat bantu kita, bukan menggantikan kita. Dia nggak seharusnya menggantikan kita. Walaupun ada sentimen-sentimen negatif bahwa nanti kita digantiin ini apa segala macam. Ya iya kan, karena kamu mau digantiin. Betul. Coba kalau kamu nggak mau digantiin, artinya kan intinya kita harus pinter. Iya, Pak. Ya kan, harus pinter. Gitu dia. Itu sih Bang Alek, kalau teknologi itu. Jadi akuntansi itu bukan sekedar laporan keuangan. Betul Bang Alek. Oke. Jadi kita berikutnya adalah, tugas kita adalah storytelling daripada laporan keuangan gitu. Betul. Bahkan kita bisa buat satu cerita loh dari laporan keuangan. Cerita dari laporan keuangan. Oh iya. Aku baru tahu itu, Pak. Oh. Karena aku setahunya cuma ngapakan jurnal apa segala macam. Ya, terus laporan. Sampai sistem karena udah digitalisasi, oh ini jadi membantu nih. Cuma aku nggak tahu sampai menceritakan gitu, Pak. Nah, itulah makanya kalau ketika kita presentasi dengan misalnya kredit debitor atau yang pemegang saham atau investor kita dan segala macam, ya nggak mungkin dong kita jelaskan secara oh ini laporan kami posisinya kayak gini sekian persen sekian. Orang udah tahu sekian persen gitu. Iya, makna dari sekian persen itu apa? Iya. Iya kan? Betul. Kita harus menceritakan itu, sama kayak misalnya kayak Bang Alek. Oh, Bang Alek sekarang IP-nya itu IPK-nya 4. Artinya apa? Oh ya udah tahu kan IPK 4. So what gitu. Iya. Atau IP-nya 3,5. Iya, tahu itu 3,5 tuh. Itu tulisannya di situ ya kan. So what gitu. Betul. So what-nya itu kita harus ceritakan. Oh, berarti Bang Alek punya 4, berarti punya potensi yang dari segi akademiknya bagus. Kita juga lihat potensi berikutnya apa dan apa yang kurang. Misalnya, Bang Alek kurang komunikatif. Nah, itu berarti kita harus upskilling lagi dari segi komunikasinya. Betul. Jadi bukan sekedar kita itu. Kalau sekarang nggak kayak dulu, nggak kayak zaman kami. Kalau sekarang itu juga IP mahasiswa itu juga harus mencerminkan bukan hanya mereka itu punya skill. Misalnya Bang Alek, misalnya tanya nih interview, bisa apa Bang Alek? Bisa berlapor keuangan? Ya udah pastilah, udah wajar lah karena anak akuntansi gitu kan. Betul Pak, betul. Nah yang ditanya orang tuh bukan sekedar itu, apa yang lain? Iya pas juga bapak bahas kayak gini ya nggak kalau orang pas mau kerja gitu yang mahasiswa S1 akuntansi setelah wisuda gitu atau setelah tamat apakah tok jadi akuntan aja gitu atau jadi auditor kan itu rata-rata umumnya Pak. Tapi pas ditanya kayak gitu waktu masih baru itu aku gak milih keduanya gitu karena masa sih aku kerja di kantor yang terus gitu emang cocok sama Genji sekarang kan Pak gitu karena rasa ada lah yang lebih bagus dari itu cuma aku nggak dapat pencerahannya Pak gitu. Iya. Kalau kita kerja juga, kan kalau di akuntansi, ingat, akuntansi kan akan relate dengan bisnis apapun. Betul. Jadi, kita juga harus menambah skill di di luar skill utama. Di luar skill utama. Contoh kayak tadi akuntansi, udah wajib. Betul. Bahasa Inggris, udah wajib. Iya Pak, betul. Iya kan, nggak mungkin dong kalau sekarang masih takut dengan bahasa Inggris kan, enggak lah. Wajib Bapak. Udah mau internasional kok nggak cuma pro di sini yang mau internasionalisasi. Cuma kan rata-rata kan bahasa internasional. Boleh sambil minum ya Bang Alek? Boleh Pak. Aku sambil minum Pak. Iya. Dingin nih tambah ini nih beku rasanya. Makanya saya pakai jas ini Pak biar apa tadi. Kan karena bahasa Inggris itu juga sebagai bahasa internasional ya wajar dong kalau kita juga harus pelajari itu Pak pelan-pelan walaupun nggak semuanya fasih gitu. Yeah. Kayak kan bisa dari film, bisa dari apa gitu. Game pun yang bahasa Inggris kan wajib kita paham gitu. Banyak. Gitu sih. Banyak lah kalau iya bisa dari game, bisa dari film, bisa dari lagu. Bisa dari bacaan. Ya kan? Bacaan juga. Bacaan, misalnya komik-komik atau novel kan. Betul. Banyak. Jadi sebenarnya saya ada ngobrol dulu sama teman-teman yang ada di FIB gitu. Gimana sih meningkatkan literasi ini?
Sebenarnya iya, mahasiswa tuh jangan baca yang serius-serius dulu, jangan. Betul. Jadi baca aja dulu. Minat baca itu kita nih sebetulnya bisa dibilang punya minat baca lah. Rata-rata suka baca sih. Cuma kita tuh itu tadi milih-milih, makanya tips yang pertama adalah baca dulu apa yang kita suka. Betul. Betul. Ya termasuk status orang gitu. Kan baca juga. Betul Pak, betul Ya Pak. kan? Baca Kan juga baca memang. juga. Nah, itulah dari situ kita bisa apa ya? Bisa jadi semangat kita. Oh, nanti baca yang lain gitu. Baru baca yang serius. Atau misalnya kita suka baca koran, ya baca dulu koran. Baca buku cerita, baca dulu buku cerita. Betul. Gitu. Jangan langsung jangan langsung yang baca artikel. Oh, berat juga sih. Berat juga. Kayak aku lah dulu Pak, ya sebelum aku mulai kayak baca jurnal atau baca apa, mungkin aku mulai dari yang kayak komik lah, kayak manga-manga gitu baca kan. manga, Atau boleh. mungkin entah apalah pokoknya dibaca, entah kayak yang postingan yang ada caption banyak untuk penjelasan mengenai olahraga atau apa. Teruslah aku semenjak itu ya kayak ke jurnal, oke, walaupun masih bahasa Inggrisku kurang bagus gitu kan. Mungkin kalau mau nambah lagi, kemarin pun aku sempat lebih ke filsafat yang ku baca Pak. Boleh. Yang mana kita suka. Pokoknya jangan membaca itu jangan sampai muntah aja gitu Pak. Iya, Gitu. betul. Sama dulu ketika iya wajar lah. Baca artikel tuh berat loh. Kalau makanya butuh kebiasaan. Betul. Butuh kebiasaan. Dulu caranya awalnya gitu juga. Waktu sekolah ngambil S3 dulu ya gitu juga. Mau nangis rasanya. Gue suruh baca artikel ya, sampai sekarang ya jadi kebiasaan gitu. Betul. Ketika dia udah biasa malah enak. Malah kalau nggak baca artikel lu kok Kok kurang ya? gitu ya. Kok aku belum tahu yang ini ya gitu. Carilah gitu. Kok mahasiswa ini udah baca gini, tahu dari mana ya? Baca juga. Jadi artinya kita ya karena kepengen tahu gitu. Betul. Kan Gen Z suka FOMO. Bukankah di artikel itu banyak insight gitu? Iya. Iya kan? Makanya ya kadang belajar juga sih dari Gen Z juga. Gen Z kan suka FOMO, ya sama. Jadi saya ikutin aja gitu. Oh ini kok bisa ya gitu. Kok bisa kayak gini gitu. Udah cari. Gitu. Oh ada ini dari artikelnya ini gitu. Oh referensinya ini gitu. Jadi bisa. Semua pokoknya mulailah dari sesuatu yang rileks aja dulu. Betul. Jangan langsung kita tuh serius. Nanti ya kayak kata Bang Alek, burn out. Kalau udah burn out, aduh, mau breaknya susah gitu. Betul. Gitu dia. Ya, ngomong-ngomong soal beliau nih, beliau lah salah satu dosen yang dimana cukup bisa bikin Gen Z itu pola pikirnya tuh bisa Bapak masuki lah gitu. Itu Bapak kayak mana sih? Aku kan berapa kali lah aku coba berkonsultasi apa segala macam. Karena di akuntansi ini kan karena aku lihat semua itu pada umum-umum, kayaknya aku bakal lama lah menjalani kan nih kalau aku nggak melihat sesuatu yang unik gitu. Iya. Tapi pas ketemu sama Bapak di sistem, pokoknya semua pandangan tentang akuntansi itu berbeda sekali Pak gitu. Mulai dari yang kayak tentang audit, laporan keuangan, apa ini kok gini-gini semua ini. Ini terus bahasanku gini gitu. Tapi pas sama Bapak lihat dari kayak penggunaan aplikasi lah yang otomatisasi digital gitu. Iya. Oh begitu gitu. Jadi aku tercerahkan gitu, kayak gak cuma itu loh akuntansi gitu. Iya. Itu sih. Oke. Seru. Oke, jadi kita masuk ke sisi games ya. Game choice A or B. Jadi Games Bapak ini berarti udah mau habis nih. Oke. panjang nanti Pak kalau kita masih Ya, nanti banyak tentang akuntansi sambung lagi. Gampang. Jadi sistemnya ini Bapak milih
Bapak milih dulu, baru jelaskan kenapa milih ini Oke. dan kenapa nggak milih ini, Pak. Baik. Oke. Yang pertama mungkin koleksi mainan atau koleksi buku, Pak? Harus satu ya? Pilih salah satu, Pak. Waduh. Sebenarnya kalau dua-duanya itu memang hobi saya. Dominannya kemana itu kira-kira, Pak? Karena Sama, seimbang. seimbang. Di satu sisi saya koleksi toys, di satu sisi saya koleksi buku. Kalau mainan spesifikasinya biasanya Bapak milih apa ya? Atau yang kayak itu ya, Pak? Yang Iya. itu apa? Iya, sebenarnya ya mostly Kamen Rider ya. Kamen Rider. Oke. Ada juga beberapa yang nggak Kamen Rider sih. Ada juga. Itu motivasinya karena abang-abang kah anak-anak Bapak atau cemana, Pak? Oh, gini, kalau motivasinya saya memang dari kecil sejak tahun 80-an tuh saya koleksi mainan. Oh Di iya. saat itu koleksi mainan tuh mungkin bukan suatu hal koleksi yang apa ya? Yang prestisius kayak sekarang. Iya sih. Kalau zaman dulu tuh aneh malah. Kok beli mainan nggak dimainin gitu. Iya. Karena aku biasa ya kecil ya kalau ada mainan dimainin Iya, gitu. dan saya tuh- rusak gitu. Dan koleksi mainan itu juga ya kadang dimainin, tapi yang nggak dimainin yang apalah gitu. Ya mainin sedikit aja, diambil dari lemari, terus sambil dibersihin gitu aja, sambil senang-senang gitu kan. Betul. Kan waktu masih kecil suka ngomong-ngomong sendiri gitu kan dengan mainan itu. Iya, Kita bisa iya. interaksi gitu. Dan itu udah dari dulu. Oke. Dan dulu relatif nggak mahal lah, nggak kayak sekarang. Betul. Nah, akhirnya ya ke bawah sampai sekarang. Kalau aku sekarang guys, kalau nengok mainan biasa aja, nggak terlalu banyak kenangannya karena bisa kubeli tapi nggak bisa kumainkan gitu. Nah, itu yang ininya, Bang Alek. Kadang sering saya juga ditanya, kenapa kita ngumpulin mainan? Sebenarnya bukan ngumpulin mainannya, Tapi Pak, beli memorinya, kenangannya itu. kenangannya ya. Nah, contoh, saya kemarin itu ada wishlist. Saya tuh nunggunya itu hampir sama seumuran anak saya yang nomor 1, umurnya udah 20 tahun. Jadi saya tuh wishlist tuh 20 tahun baru dapat sekarang. Wow, iya juga sih. Jadi ketika dapat itu senang dan ingatlah pada masa 20 tahun yang lalu. Jauh juga. Jauh. Jadi ketika tapi nanti ada yang nanya, oh pasti mahal lah Pak, ini bahaya nih, nanti ini nih, apa namanya, enggak, harganya murah, nggak mahal, cuma masalahnya susah dapatnya. Iya, karena udah berapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, harganya murah nggak? Paling ratusan lah gitu kan, nggak mahal. Cuma nyarinya baru dapat sekarang gitu. Betul. Nah, memori itu loh. Oh dulu sama si ini gitu kan, main sama si ini, kepengen ini. Oh pas nonton ini seneng-seneng gitu. Gitu dia. Itu memorinya. Makanya kalau kita kolektor itu nggak tahu lah ya, mungkin ya kolektor beda-beda lah ya motivasinya. Tapi kalau saya koleksi itu satu membeli memori. Oke. Kenangan itu yang ya kadang-kadang kan nggak bisa balik ya. Iya, betul. Yang kedua, ya itu tadi, untuk menyalurkan hobi. Karena kan ya tadi di awal, jadi dosen tuh kadang-kadang boring lah. Iya. Boring. Itu dia. Karena keboringan Bapak itu, Bapak bisa melakukan Iya. hal yang di luar itu. Aku pun nggak expect tiba-tiba Bapak bahas musik pas pula Bapak waktu itu. Ini masih konteks yang penggunanya AI itu, Iya, Pak. iya. Yang itu, tiba-tiba langsung bikin musik sendiri gitu. Karena apa? Iya. Ya karena saya lagi boring gitu. Jadi Iya. aku pun kaget gitu. Iya, kalau saya tuh lagi ya gabut lah ya. Saya tuh kepengen gabut itu jadi manfaat. Karena kata guru saya, kamu tuh harus jadi manfaat terus katanya. Walaupun kamu diem. Macam mana cara diem tapi bermanfaat gitu kan? Nah, ya kayak gitu, diem, gabut gitu kan. Kita bisa menciptakan lagu gitu, buat prototipe lagu atau apa, prototipe aransemen lagu gitu. Atau membuat prototipe, ya kalau sekarang kan bisa AI video generator, nanti kayak gini scene-nya gitu, kurang lebih kayak gini gitu.
Betul. Bisa. Dan saya suka yang kayak gitu juga suka. Apalagi kan musik ya. Musik tuh memang hobi sih, hobi. Hobi musik, ngumpulin mainan. Ya kadang-kadang juga sambil bersihin mainan atau nyusun-nyusun mainan atau ya shifting ya, tukar gitu kan. Karena keterbatasan tempat juga. Ya sambil denger musik, Betul. sambil dengerin musik gitu. Oke. Lanjut. Juri cosplay atau baca manga, Pak? Juri cosplay. Oh iya, ngomong soal juri cosplay, aku pernah sekali setahun aku ada lihat Bapak ngejuri cosplay di event akuntansi. Ya. Aku pun kaget, yuk Pak Sambas, kok bisa jadi juri cosplay? Itu dasarnya dari mana sih, Pak? Kami terheran-heran loh Pak lihat kayak gitu. Kalau anak-anak HMA atau anak-anak proasi mungkin tahu lah rasanya. Tapi kalau aku sendiri nggak tahu Pak. Dari mahasiswa umum nggak tahu kayaknya. Iya, dulu di awal-awal cosplay di Medan itu kan sebenarnya di awal tahun 2000 udah ada. Tapi nggak rame. Nah, pada masa itu saya juga sempat jadi cosplayer. Bapak jadi cosplayer? Jadi apa Pak? Jadi Kamen Rider. Wow. Pernah. Karena itu tadi, saya tuh suka berpetualang. Jadi aku pengen nyoba. Edis pernah nyoba di situ gitu loh. Iya. Supaya dapatkan feel sama ilmunya. Betul. Ilmunya. Jangan salah loh, kita koleksi mainan kayak tadi itu akuntansinya jalan tuh. Akuntansinya cosplay? Iya, cosplay, koleksi mainan, akuntansi jalan. Wow. Hampir kayaknya sampai darah Bapak ini pun akuntansi semua. Ya iyalah. Kan akuntansi harus relate sama di mana-mana. Iya. Dari cosplay di mana sih Pak relate-nya? Ya iya. Ingat loh, untuk memproduksi satu kostum itu kan ada budgetnya. Betul. Kalau misalnya budgetnya itu biayanya lebih tinggi daripada profit yang kita estimasi diprediksi dari awal, maka kita harus menurunkan cost untuk membuat kostum itu. Jadi buat kostum itu mahal. Iya. Kostum itu mahal, makanya dia perlu apalagi kan kostum, contoh lah Kamen Rider, Ultraman, Power Ranger. Betul. Itu nggak satu kostumnya. Nggak satu, banyak. Banyak. Oke. Sangat banyak malah. Kadang kan rusak. Iya. Waktu syuting rusak. Ingat loh, Kamen Rider tuh rata-rata 40 episodean sampai kadang ada 50 juga. Iya. Ya jadi resiko rusak, hancur ya tinggi. Nah, gimana cara kita tuh membuat alokasi seperti itu? Gimana Pak? Ya makanya kita harus tahu dulu, kita harus jadi cosplayer dulu. Iya. Iya kan? Betul Pak. Kita tahu, untuk buat ini misalnya oke lah kita minta buatin kostum maker gitu kan, misalnya berapa juta, misalnya kalau sekarang mungkin udah jutaan lah. Kalau dulu nggak nyampe sih. Terus event ini berapa sih gitu. Kemudian kalau kita mau buat project, berapa sih yang bisa benefit yang kita dapatkan? Betul. Kalau lebih banyak ininya ya ngapain gitu. Gitu kan. Atau misalnya benefitnya, kita kan kepengen benefitnya itu lebih banyak daripada cost yang kita keluarkan. Betul. Nah itulah sebabnya dalam cosplay itu juga nggak semua itu harus mahal. Iya. Saya banyak ngelihat kostum maker itu biayanya ditekan tapi tidak mengurangi estetika dan kualitasnya. Banyak. Nah, tapi kalau yang dianya base-nya itu armor, ya mungkin mahal lah. Mahal. Oke. Gitu. Dan ingat, tantangan yang tersulit itu dari apa namanya ya? Ya kalau buat mahal, semua bahannya mahal ya semua orang mungkin bisa lah. Mungkin wallahu alam, saya mohon jangan ini kebetulan saya bukan costume maker. Cuma kalau dari hitungannya mungkin bisa gitu. Tapi yang challenging-nya adalah bagaimana kita tuh berkreasi, dapatkan kostum yang memang benar-benar hampir mirip, tapi dengan budget terbatas. Nah, itu challenging-nya. Oke.
Gitu dia. Baca manga ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Tapi ya kalau juri cosplay seneng sih bisa melihat anak-anak muda gitu kan. Bisa apa ya? Berinteraksi juga. Kita bisa ngelihat oh trennya apa sih kalau sekarang gitu. Ya itu tadi karena jiwanya itu kepengen apa ya? Kepengen menjelajah. Jadi ya asik-asik aja. Seru-seruan aja. Sambil belajar. Sambil belajar ya. Oke, lanjut. Jurnal Scopus atau jurnal Sinta, Pak? Nah ini agak tricky ya karena ada beberapa Sinta itu yang Scopus. Sinta yang Scopus? Kalau Sinta 1 itu malah kebanyakan Scopus loh. Kalau sekarang. Sinta 2 ada juga Scopus. Maksudnya Pak, yang maksudnya Sinta tapi nggak terindeks Scopus Pak, kan ada juga yang kayak gitu. Oh iya. Kalau dia jadinya Sinta tapi terindeks Scopus juga, itu udah beda cerita lah Pak. Oke, kalau ini kayak gitu sih sebenarnya ya kita kepengennya itu di Scopus ya, karena apa? Iya satu lagi itu tadi ya belajar. Oke. Karena kalau di sana kan artikel kita tuh juga akan direview. Iya betul. Nah reviewnya tuh kadang-kadang pedas gitu kan. Ya udah kita kan sambil belajar. Oh kurangnya ini, punya aku kurangnya kayak gini. Ya udah kita improve gitu kan. Kadang-kadang di reject nggak apa-apa. Nanti kita cari tempat lain. Tapi kan kita sudah dapat feedback. Betul. Nah dari feedback itu maka kita belajar. Jadi sebenarnya kalau Genzen di reject nggak apa-apa. Tapi nanti misalnya di reject pasangannya, tanya sama dia kurangku apa gitu. Jadi bisa diimprove nanti waktu nembak pasangan berikutnya. Gitu. Ingat itu guys. Jadi jangan kecewa, nggak ini dunia belum berakhir lah pokoknya. Oke. Dunia belum berakhir. Lanjut, shoppingtainment atau musik kreator Pak? Agak berat ini. Sengaja aku ngasih pertanyaan ini sama Bang Alek nih ngasih pertanyaan atau ngasih apa ini ya? Karena dua-dua saya buat sih. Oke, kalau disuruh milih mungkin konten kreator ya. Iya Pak. Konten kreator karena kalau konten kreator juga kita bisa ke shoppingtainment. Betul. Tapi kalau cuma shoppingtainment mungkin agak sedikit konteksnya beda lah. Tapi kalau konten kreator kita bisa, maksudnya nggak terbatas platform lah gitu. Iya. Ya kan, nggak terbatas platform, nggak harus jadi kalau YouTuber itu kan dia kan platformnya karena kita kontennya di YouTube makanya disebut YouTuber gitu kan. Betul. Ya itu aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa lebih mengeksplor lebih banyak. Nah, itulah sampai belipet kan. Pak. Iya. Lebih banyak sih kreativitas. Makanya bisnis kreativitas itu insya Allah ke depan itu peluangnya lebih banyak. Makanya kalau di kelas itu kan saya selalu mendorong kreativitas. Jangan kamu jadi kamu yang sama ketika kamu datang pertama kali kemari. Iya kan? Kalau sama aja kayak dulu, cuma nambah, oh aku sudah semester 5 loh. So what? Iya. Emang kenapa gitu? Betul. Iya kan? Iya. Nah gitu. Gitu sih Bang Alek. Konten kreator lah. Konten kreator. Oke Pak, yang terakhir. Oke. Quality time bareng Budi Santi atau quality time bareng anak? Ini jebakan. Kalau quality time itu kan gini. Sebenarnya kalau kami sama ibu tuh sama, nggak ada lagi me time sebenarnya karena kita udah family ya. Prinsipnya beda, nggak tahu lah mungkin. Quality time Pak. Iya quality time itu ya. Quality time kami itu biasanya sama. Kalau saya sama ibu tuh quality time-nya sama anak-anak. Kalau berdua gitu Pak? Iya kalau sama anak-anak berarti sama ibu. Oh iya. Kalau ibu quality time sama anak berarti saya ikut. Iya sih. Jadi dia jadi quality time-nya itu bukan we time, bukan me time tapi we time.
Iya, memang itu sempat kontroversi sih, ya dulu lah gitu kan. Makanya sampai sekarang udah segede-gede itu ya. Kalau semakin apa ya, semakin tambah umur kan anak-anak kan juga punya kesibukan sendiri. Nah kami juga sudah ngerasakan, oh anak-anak udah mulai kalau diajak kemari udah mulai nggak mau gitu kan. Bukan nggak mau sih, karena mungkin kadang capek atau mungkin ada kegiatan yang lain, punya komitmen lain lah. Ya kita menghargai itu, respect itu. Tapi kami akan selalu berusaha untuk ada waktu kami itu bersama. Iya, iya, iya. Dan anak-anak itu nggak segan untuk ngobrol, ngobrol supaya ya itu tadi chemistry kan bisa dapet. Gitu. Betul, betul, betul. Jadi kita juga nggak di rumah tuh kan nggak kaku, nggak awkward gitu. Emang kok gitu sih gitu. Ya udah kalau di sini ya saya hobi bercanda ya kalau di rumah lebih lagi saya hobi bercanda gitu. Karena saya nggak suka kalau yang terlalu apa ya, terlalu serius gitu. Ya memang ada sih saat kita serius tuh ada gitu. Tapi kalau saya nggak suka lah terlalu serius lah. Betul, Terus betul. bercanda lah gitu, Iya. tawa-tawa gitu kan, lucu-lucu. Gitu. Karena kan kayak gini Pak, rata-rata kan bapak-bapak sekarang kan ratanya dia kaku, terus dia susah kali chemistry, apalagi kalau anaknya udah besar kayak aku ini kan Pak, mau kadang bersih tegang gitu sama anak sendiri gitu, entah kenapa pokoknya, Gitu karena pas pula kita punya anak yang ini punya apa sendiri, cuma bapak ini nggak ngerti Pak, jadi kayak karena bapak bilang seperti itu, perspektif saya kalau santai nanti parenting bareng anak saya nanti baru taruh pendekatan Iya. yang baru. Gitu. Baik. Jadi gini, kita harus ngasih view tuh ya view anak. Saya sebenarnya ilmu ini bukan ilmu saya dapat. Maksudnya dari zaman sekarang enggak. Ini ajaran mama saya. Mama saya tuh kami 3 bersaudara. Mama saya tuh bisa ketiga bersaudara, tapi kami punya 3 karakter yang berbeda. Jadi mama saya tuh bisa 3 karakter itu. Ngomong sama saya beda caranya, sama adik, sama yang paling bungsu. Saya nomor 1. Oke. Ya udah kalau sama kayak anak-anak kalau saya berinteraksi atau ngobrol sama anak nomor 1 itu akan beda dengan anak saya nomor 2. Anak saya nomor 1 kan lebih formal dan serius gitu kan. Iya, Walaupun Bang, dia itu, bercanda juga gitu kan. Ya tapi ya cara dia. Kita harus jadi teman dia. betul. Kalau yang nomor 2, ya kalau itu agak copy paste saya. Hobinya bercanda aja gitu kan. Kalau bungsu memang kayak gitu Pak. Enggak juga. Oh iya. Enggak juga. Oh, iya. Jadi kalau yang nomor 2 ya saya akan jadi dia gitu. Jadi akan jadi dia. Memang ini sulit. Saya juga nggak expect saya juga bisa ini, tapi saya belajar dari mama saya. Betul. Mama saya. Jadi, oh gini caranya. Supaya apa? Chemistry kita tuh dapat. Ya. Chemistry gitu. Makanya kalau contoh lah, misalnya ada temen ceweknya, misalnya yang suka atau segala atau ini, ya mereka ngobrol. Ngobrol. Ya intinya kita harus punya chemistry dan posisi kita tuh aman untuk diajak ngobrol. Oke. Ya kayak Bang Alex sekarang lah, ngapain ngobrol sama saya? Biar ada chemistry Pak. Satu. Dan pasti Bang Alex kan yakin dan ngerasa aman kan sama saya kan? Betul Pak. Ya udah itu dia. Konsepnya kayak gitu. Ya kayak sama kayak konsep podcast. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita nggak nyaman ya ngapain diundang gitu kan? Betul. Nah, yang itu dulu harus dihapusin. Saya juga nggak. Dan kedua memang ada sih ya. Tapi ini jangan jadi kontroversi di komentar nanti. Aman Pak. Aman. Maksudnya gini loh. Cara pandang kita itu kan beda sama anak. Iya. Tapi jangan dibawakan kitanya. Oh. Kita harus tahu dulu apa sih yang dimauin anak, baru nanti kita bridging, kasih jembatan. Apa mau kita sama mau anak. Betul. Itu sih yang jadi biar ada bekal orang tua ke anak gitu kan. Kadang pun juga gini loh, saya juga kadang mereka misalnya ngobrol atau curhat. Ya kadang saya cuma diem aja, denger aja. Kadang kita juga mereka butuh didengarin kok. Betul. Butuh didengarin. Nggak harus kita tuh ngasih solusinya nanti gini. Enggak. Kadang, oh iya, oke.
Oh gitu ya? Ya udah. Oke lah Pak, bisa lah Pak nanti Pak. Nah ya udah, kita udah dapat gitu. Iya. Ya sama mahasiswa gitu juga, bukan hanya ya pendekatannya ya sama sih, sama anak di rumah sama anak di kampus ya sama, pendekatannya sama anak-anak gitu loh. Betul. Maka kita harus jadi anak-anak. Jangan jadi sambah seorang dosen gitu. Kalau sambah seorang dosen maka itu beda. Beda. Jadi dia kayak kesannya tuh perintah gitu kan kepada mahasiswanya gitu. Betul. Dan mahasiswa nanti akan takut. Gitu. Oke. Atau oke lah dia nggak takut, tapi segernya tuh tinggi kali gitu. Saya lah itu. Padahal kan bisa nggak nyantai gitu. Iya. Bisa nyantai. Gitu dia Bang Alek. Kadang itu kalau itu berlaku sama kalau berlaku sama mahasiswa, saya juga berlaku karena memang mau kayak manapun saya tetap ada yang rasa segan untuk bertanyakan. Tapi Iya, sama. ada juga Sama karena aja sih. tapi kalau aku tetap segan-segan terus, nggak sampai aku di tahap ini dan terus kayak jadi buntu terus. Jadi aku nggak punya Ya. jalan Pak gitu. Iya. Iya sih. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Cuma sharing aja loh. Itulah. Tapi jangan dibully ya. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi. Kalau cocok, alhamdulillah. Nggak cocok, ya Mau kayak cuma mana? seginilah yang saya mampu. Betul. Ya kalau ada yang, ya kan gini loh, prinsipnya itu kan kita menghargai orang, kita juga akan dihargai orang. Betul. Walaupun ada orang yang suka, ada nggak suka. Kalau suka, alhamdulillah. Nggak suka pun sebenarnya alhamdulillah juga. Kenapa Pak? Ya kalau orang nggak suka sama kita kan nggak nyusahin kita. Iya juga sih. Nggak, maksudnya tuh nggak, Pak tolongilah ini Pak. Oh iya. Pak tolongilah Pak, kami nggak punya duit misalnya gitu ya. Bah. Misal gitu kan, misal loh gitu kan. Betul. Nggak, ini bercanda loh, bercanda. Aman, Bercanda, Pak. bercanda aja. Jokes ya. Ya gitulah. Kami dulu itu diajari untuk udah Nanti saya Pak. Kami itu diajari oleh guru-guru kami itu ginilah. Ketika kita tuh diterima orang atau nggak diterima orang, bukan berarti kita itu loser, bukan kita tuh rusak gitu. Disitulah sebenarnya titiknya. Kita harus introspeksi diri atau kita harus keluar dari zona nyaman kita. Gitu. Makanya kan kayak sekarang saya tuh berapa kali itu harus keluar. Kadang keluar secara nggak sengaja, kadang juga dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Karena kita nggak, kalau mau jadi bagus, jangan lama-lama di zona nyaman. Betul. Kalau ini udah bagus, kita pindah lagi. Udah bagus nih, pindah lagi. Jadi kita bisa terus akan jadi manfaat. Gitu, jadi manfaat. Gitu Bang Alek. Oke. Ya. Udah sejam lebih nih kayaknya nih. Udah lebih Pak. Wah, lebih nih. udah aku bilang sama Bapak lebih sejam Pak. Yang nggak sanggup punya device saya untuk apa itu menampung memori itu gitu. Jadi Sanggup lah. jadi kalau ada bahasan bagus lagi nanti saya diskusikan sama Bapak. Boleh. Masih panjang sebenarnya. Cuma sampai inilah dulu karena telah kita. Ya, siap. Makasih banyak Bapak. Sama-sama Bang Alex, sama-sama. Senang bisa bantu. Senang bisa sharing ya. Senang bisa juga kolaborasi sama Bapak juga ya kan. Iya. Nggak apa-apa. Kalau saya sih senang aja bisa bantu gitu kan. Cuma kadang-kadang ya kayak Bang Alex bilang, kadang mahasiswa segan ya gitu ya. Ya kalau saya cocok waktu yang kenapa enggak gitu. Iya. Kenapa enggak? Yang pasti ilmu itu kan harus di-share supaya dia terus nambah. Kalau disimpan aja ya lupa. Betul. Lupa gitu dia. Oke. Mungkin sampai di sini lah guys. Cuma Reza episode kali ini. Jadi cukup apa ya? Cukup mencerahkan kalian semua, Ya, apalagi kalian mudah-mudahan. apalagi kalian sebagai mahasiswa sangat dimotivasi. Mulai dari pembelajaran sampai ke masa depan pun diajari gitu. Iya, mudah-mudahan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya. Yup.